saya akan memberikan keterangan terkait dengan penyelidikan kita terhadap kasus Rumah Sakit Regional Aceh Tengah. Nah, runtuhnya kasus ini menjadi viral di kasus ini di Dinas Kesehatan Aceh Tengah pada anggaran di tahun 2011, yaitu dengan pagu 7,3 miliar. Kemudian modus operandi yang mereka lakukan adalah melakukan pencurian spek pekerjaan dan kesalahan dalam metode pembangunan struktur sehingga menyebabkan keruntuhan. Yang kami maksudkan di sini adalah mereka mencuri spek, maksudnya adalah harusnya besi yang mereka gunakan sesuai spek itu adalah ukuran A dan kekuatannya A, tetapi mereka gunakan itu jauh sekali. Jadi koefisiennya bisa sampai separuhnya. Maka bisa kita bayangkan rumah sakit yang itu berdiri, kemudian ditambah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan baru, yang kemudian pekerjaan itu ada di atasnya, kemudian metode mereka untuk melakukan pembangunan itu menyebabkan beban berat tadi tidak bisa ditopang oleh yang besi-besi tadi yang sudah dicuri tadi speknya. Maka jadinya runtuh rumah sakit tersebut. Oleh karena itu kita lakukan gerak cepat, kita sudah bersama ahli konstruksi Politeknik ya di Grislok Semawe, kemudian ahli yang kita gunakan juga adalah penilai ahli dari Unsia, dan kemudian kita sudah minta ahli penghitungan kerugian keuangan negara di BPKP. Nah, dokumen yang kita amankan sudah banyak, 24 item dokumen ya, mulai dari perencanaan dan pembayarannya. Saksi yang kita sudah periksa sebanyak 21 orang. Nah, perkara ini akan kita tingkatkan status. Ya, sudah kita akan tingkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, nanti kita gelar pada tanggal 17 Februari 2023. Jadi akan kita tingkatkan karena alat bukti yang kita terima hasil dari ahli dari Politeknik Lok Semawe itu seperti yang saya sampaikan, modusnya tadi melakukan pencurian spek dan metode pembangunan strukturnya yang tidak benar sehingga menyebabkan keruntuhan. Itu teman-teman sekalian ya. Itu anggaran dari mana Pak? Padilah dari Aceh atau ya, jadi ada bertahap itu kan? Ya, itu ada bertahap teman-teman, itu ada dari Dinas Kesehatan Aceh Tengah, kemudian ada juga dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, itu ada item kita juga sudah diarahkan sama ahli untuk fokus kepada beberapa kegiatan yang menyebabkan runtuh. Jadi kalau kita sudah nilai itu kalau nggak salah di anggaran di 2019 atau 2011, 2019 dan terakhir 2022. Nanti kita akan sampaikan kembali kalau hasil gelar perkara kita tingkatkan penyidikan, nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kasus Rumah Sakit Regional Aceh Tengah ini kita tingkatkan penyidikan, nanti ada fakta-fakta yang muncul dari gelar perkara itu yang akan kita sampaikan kembali kepada teman-teman yang awal. Satu saksi ini sudah kita klaster dari dinas yang terkait, dari pelaksana proyek, kemudian dari ahli. Ya. Berapa perusahaan? Ya, kita ada lagi itu, kita tunggu gelar karena memang ada beberapa pelaksana pekerjaan yang menyelenggarakan pekerjaan ini kan dengan PT yang berbeda-beda. Nanti kita mau dalami apakah pelaksananya sama atau pelaksananya berbeda, nanti kita teliti dalam dokumen kontrak, kemudian nanti gelar perkara. Jadi yang menjadi tracing kita nih Pak Adil, apakah di anggaran yang dari Dinas Kesehatan Aceh Tengah atau gabungan semua dinas? Ya, makanya kita akan teliti satu-satu. Ya kan, ahli sudah. Jadi ahli dari Politeknik Negeri Lok Semawe itu sudah menentukan, Pak, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kan kita sudah dapat data. Kalau yang bagian ini proyeknya tahun berapa, kalau bagian ini proyeknya tahun berapa, bagian yang ini yang runtuh proyek tahun berapa. Itu nanti akan kita tentukan di gelar perkara. Dari sumber anggaran berbeda ya? Iya, dari sumber anggaran yang berbeda kita tentukan nanti dalam gelar perkara. Kalau ternyata nanti gelar perkara kita nyatakan sudah kita sidik, kemudian baru nanti kita akan sampaikan ke teman-teman sekalian. Oke? Pak, boleh di luar ini boleh Pak? Di luar yang tiga. Apa nih? Ya boleh lah. Di luar yang tiga ini, saya masalah dugaan bintek fiktif di dinas koperasi.
Nah, Itu kan ada satu yang sudah diulang, yang membuktikan bahwa memang benar fiktif. nah, Bintek fiktif dirian koperasi. Satu udah diulang, yang di mana aja. Nah kemungkinan banyak juga kabupaten lain yang fiktif. Nah bagaimana kira-kira? ya kalau kita sebagai penegak hukum kan kita menerima pengaduan masyarakat. Oh itu harus delik, Iya, delik aduan. kita tetap akan kita lakukan penelitian, tapi kalau misalnya ada teman-teman baik itu dari NGO ataupun dari kelompok masyarakat ataupun masyarakat sendiri yang nanti memberikan pengaduan kepada kita, nanti pengaduan itu akan kita tindak lanjuti dengan penyelidikan. Kalau ternyata dalam penyelidikan kita temukan memang benar ada tindak pidana, ya akan kita proses. Oke Pak Dir, akhir-akhir ini kan di Slimsus banyak mengungkap kasus-kasus tambang. Ya. Apakah memang kita sedang fokus ingin menghilangkan kasus penambangan ilegal di sini Pak? Baik, untuk kasus tambang ilegal teman-teman sekalian, bahwa Direktorat Krimsus komitmen untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan ilegal sebagaimana perintah Pak Kapolri, perintah Pak Presiden itu kita lakukan penindakan. Jadi saat ini kita lakukan penindakan untuk kita lakukan penegakan hukum terhadap ini. Kita harapkan bahwa ilegal ini itu nanti kita sama-sama duduk dengan pemerintah daerah bagaimana kita bisa memfasilitasi masyarakat karena yang kita hadapi ini adalah masyarakat yang mereka memang cari makan dan kita mencari solusi. Ada beberapa usulan yang saat ini lagi kita lakukan pemikiran dengan pemerintah daerah adalah kita akan memberi iup-iup kepada masyarakat itu sehingga mereka legal. Kemudian juga ada PAD yang masuk ke daerah. Dengan masuk PAD tentunya akan menambah anggaran dari Aceh sendiri. Jadi itu sementara lagi kita proses karena memang untuk memberikan iup-iup itu kepada masyarakat harus kita rubah RT RW-nya. Jadi RT RW ini lagi kita bahas, lagi kita coba dengan instansi terkait kita dudukkan sehingga nanti RT RW ini bisa diusulkan ke pemerintah pusat yang kemudian nanti akan ada namanya WPR, wilayah pertambangan rakyat, yang kemudian kita harapkan dengan WPR tersebut yang illegal mining ini bisa menjadi legal, kemudian bisa memberikan pemasukan kepada pemerintah daerah berupa PAD.